Hai, coba jujur, seberapa sering kamu merasa lelah akhir-akhir ini? Bukan lelah fisik setelah olahraga berat, tapi lelah yang aneh. Lelah yang muncul meskipun kamu sudah tidur cukup. Lelah yang membuatmu ingin rebahan sepanjang hari, tapi tidak benar-benar melegakan. Lelah yang sering kita sebut, capek tapi nggak tahu kenapa. Mungkin itu bukan lagi sekedar lelah biasa. Mungkin itu adalah tanda lelah mental atau yang lebih dikenal dengan kelelahan emosional dan burnout. Dan, hey, itu bukan salahmu. Kamu tidak sendirian. Hari ini, kita akan kenali lebih dalam tanda-tanda ini, agar kita bisa memberikan apa yang mental kita butuhkan. Emotional burnout terjadi saat kamu merasa terkuras habis, baik secara emosional maupun energi. Ini bukan hanya masalah pekerjaan, tapi bisa dari tekanan hidup, hubungan, atau bahkan tuntutan yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ini seperti baterai di ponselmu yang terus-menerus dipakai tanpa sempat diisi ulang. Akhirnya, baterai itu benar-benar kosong. Burnout punya 3 komponen utama. 1. Kelelahan ekstrim. Merasa lelah terus-menerus, tidak bisa diperbaiki dengan tidur. 2. Sinisme dan jarak. Merasa jauh dari pekerjaan atau aktivitas, jadi mudah kesal atau bahkan mati rasa. 3. Penurunan kinerja. Merasa tidak efektif dan kurang berprestasi. Mengenali ini adalah langkah pertama yang paling penting. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda spesifiknya. Tanda-tanda lelah mental. Mari kita cek apakah kamu sedang mengalaminya. 1. Emosi yang gak karuan. Kamu jadi mudah tersinggung atau gampang marah pada hal-hal kecil. Hal yang dulunya kamu anggap sepele, sekarang bisa memicu ledakan emosi. Sebaliknya, kamu mungkin juga merasa mati rasa. 6. Sulit merasakan sukacita atau bahkan sedih, seolah-olah emosimu sudah terkunci. 2. Kehilangan motivasi. Dulu, kamu mungkin semangat mengejar deadline atau hobi. Sekarang rasanya semua terasa berat. Kamu kehilangan minat, bahkan untuk melakukan hal yang kamu suka. Ada dorongan kuat untuk menunda pekerjaan, atau bahkan merasa, buat apa juga saya kerjakan? Hasilnya pasti biasa saja. 3. Sulit fokus dan lupa. Seringkali disebut brain fog. Kamu jadi susah konsentrasi, pikiran mudah terdistraksi, dan sering lupa hal-hal kecil, seperti meletakkan kunci atau janji penting. Otakmu terasa penuh, tapi di saat yang sama kosong. Ini karena energi mentalmu sudah terkuras habis untuk mengelola stres. 4. Dampak fisik yang tak terduga. Ya, lelah mental bisa menyerang fisik. Kamu mungkin sering sakit kepala, sakit banggung, atau flu yang tak kunjung sembuh. Pola tidurmu berantakan, bisa jadi insomnia, di mana kamu sulit tidur karena pikiran terus berputar. Atau sebaliknya, tidur berlebihan tapi tidak pernah merasa fresh. Perubahan nafsu makan pun juga bisa terjadi, entah itu makan berlebihan atau kehilangan selera makan. 5. Menarik diri dari sosial. Kamu mulai menghindari interaksi sosial. Ajakan bertemu teman terasa seperti beban. Kamu lebih memilih sendirian di kamar, bukan karena kamu introvert, tapi karena kamu tidak punya lagi energi emosional untuk berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain. Kamu merasa lelah bahkan hanya dengan membalas pesan. Langkah kecil untuk mengisi ulang energi. Kalau kamu mengangguk untuk beberapa tanda tadi, tenang saja. Kamu sudah melakukan hal yang benar, yaitu mengenalinya. Sekarang mari kita bicara tentang mengisi ulang energi. Ini bukan tentang berhenti total, tapi tentang mengatur ulang batas. Tarik batas yang jelas, set boundaries. Belajarlah berkata tidak pada hal yang akan menguras energimu. Tentukan kapan jam kerja selesai, dan setelah itu, laptop atau pesan kantor ditutup. Waktu pribadimu adalah hakmu. Prioritaskan diri sendiri, self-care. Tidak perlu yang muluk-muluk. Coba pastikan kamu cukup tidur. Bahkan tidur siang 15 menit bisa membantu. Makan makanan bernutrisi. Dan yang terpenting, luangkan waktu 15-30 menit sehari
untuk melakukan hal yang kamu nikmati, tanpa tujuan produktif, hanya untuk senang-senang. Bergerak, tidak harus olahraga berat. Coba jalan kaki sebentar di bawah sinar matahari. Aktivitas fisik kecil bisa jadi saklar riset untuk pikiranmu. Bicara, jangan pendam. Ceritakan apa yang kamu rasakan pada orang yang kamu percaya, atau bahkan tulis di jurnal. Mengeluarkan beban itu sangat melegakan. Langkah kecil untuk mengisi ulang energi. Kalau kamu mengangguk untuk beberapa tanda tadi, tenang saja. Kamu sudah melakukan hal yang benar, yaitu mengenalinya. Sekarang mari kita bicara tentang mengisi ulang energi. Ini bukan tentang berhenti total, tapi tentang mengatur ulang batas. Tarik batas yang jelas, set boundaries. Belajarlah berkata tidak pada hal yang akan menguras energimu. Tentukan kapan jam kerja selesai, dan setelah itu, laptop atau pesan kantor ditutup. Waktu pribadimu adalah hakmu. Prioritaskan diri sendiri, self-care. Tidak perlu yang muluk-muluk. Coba pastikan kamu cukup tidur. Bahkan tidur siang 15 menit bisa membantu. Makan makanan bernutrisi. Dan yang terpenting, luangkan waktu 15-30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu nikmati, tanpa tujuan produktif, hanya untuk senang-senang. Bergerak, tidak harus olahraga berat. Coba jalan kaki sebentar di bawah sinar matahari. Aktivitas fisik kecil bisa jadi saklar riset untuk pikiranmu. Bicara, jangan pendam. Ceritakan apa yang kamu rasakan pada orang yang kamu percaya, atau bahkan tulis di jurnal. Mengeluarkan beban itu sangat melegakan. Ingat, kamu adalah manusia, bukan robot. Kamu punya batas energi dan itu wajar. Merasa lelah mental bukanlah kelemahan, melainkan sinyal penting dari dirimu sendiri bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Dengarkan sinyal itu. Jika rasa lelah ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitasmu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Mencari bantuan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Ambil nafas dalam-dalam. Kamu sudah hebat bertahan sampai hari ini. Mulai sekarang, mari kita prioritaskan kesehatan mental kita. Perlahan, satu langkah setiap hari.